Bab 1937, biarkan Grand Empyrean melihat. Jangan bicara, Wang Lin tiba-tiba berkata sambil matanya berbinar. Dia melihat ke arah tirai tipis, dan bayangan yang terbentuk dari telapak tangan yang patah menatap ke belakang. Tirai tipis ini akan segera terbuka. Kendalikan formasi hingga hancur dan gunakan kekuatan dari keruntuhan untuk mendorong kami keluar secepat mungkin. Saat kita menyerang, kita berdua akan menggunakan mantra terkuat kita. Saya kira Anda sudah menebak bahwa guru Anda sudah ada di sini. Wang Lin melihat sosok yang samar-samar itu ketika dia tiba-tiba mengirim pesan ke Empyrean Exalt Haizi. Empyrean Exalt Haizi merenung sejenak dan mengangguk dengan lembut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghirup sedikit aroma Haizi, tapi dia tidak punya waktu untuk merasa tidak nyaman. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Tangan Empyrean Exalt Haizi membentuk segel dan menunjuk ke tirai tipis di atas. Dengan ini, tirai tipis bergemuruh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Saat pecahan yang tak terhitung jumlahnya hancur, kekuatan yang tersisa mendorong mereka berdua keluar. Meminjam kekuatan ini, Wang Lin dan Empyrean Exalt Haizi menyerang saat tirai cahaya runtuh. Juga, Empyrean Exalt Haizi mengikuti perintah Wang Lin sebelumnya. Tangannya membentuk segel dan segel oval yang berisi 90 mantra muncul. Segel oval memancarkan cahaya yang sangat terang. Segel oval pertama kali menabrak bayangan dari telapak tangan yang patah dan menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Gemuruh ini sangat keras, rasanya seperti kekosongan terbuka. Bayangan itu didorong mundur. Pada saat ini, ada 3 sosok di atas laut gunung, mengambang di sana dan melihat ke bawah. Meskipun mereka bertiga ada di sana, jika para penggarap lewat, mereka tidak akan dapat mendeteksi mereka sama sekali. Mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya. Di antara ketiga sosok tersebut, salah satunya adalah seorang pemuda berjubah dao. Rambut hitam, alis seperti pedang, dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Matanya seperti bintang, dan mudah bagi orang untuk kehilangan kendali saat melihatnya. Dia tampak sangat muda tetapi dikelilingi oleh aura kuno. Dia tampak tenang, tapi segala sesuatu di sekitarnya membeku. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya harus membeku untuk memujanya. Dia adalah Dao Yi Empyrean Agung. Beberapa meter darinya ada sosok kedua. Ini adalah pria parubaya dengan sosok yang panjang. Dia satu kepala lebih tinggi dari Empyrean Exalt Dao Yi. Dia mengenakan pakaian linen yang sangat sederhana dan tangannya berada di belakang punggung. Dia tidak mempunyai rambut tetapi tidak tampak botak. Ekspresinya kasar dan dia tidak tampan, tapi dia memberikan ilusi badai. Matanya menampakkan aura menakutkan yang membuat dunia bergetar di bawah kakinya. Siapapun yang memandangnya akan melupakannya dan hanya akan mengingat tatapan mengejutkan itu. Dia tampak tenang dan mengeluarkan aura kekuatan tanpa merasa marah. Aura yang tak terkatakan menyebar. Aura ini tampak seperti batas dao surgawi, seni bela diri terhebat. Seolah-olah orang ini telah mencapai dao dengan seni bela diri, menggunakan seni bela diri untuk menghancurkan dunia dan masuk ke peringkat Grand Empyrean. Kemudian, saat dia menjadi seorang Grand Empyrean, dia menyegel seni bela dirinya sendiri untuk kembali ke asal dan menjadi satu dengan dunia. Itu sebabnya namanya Wu Feng. 1. Awalnya, tidak ada yang bergerak di area sekitar Dao Yi. Namun rambut dan pakaian pria ini berkibar seolah ada angin. Sepertinya aura Dao Yi tidak berpengaruh padanya. Sosok terakhir adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah biru dan berdiri di sana dengan tenang. Tidak ada yang luar biasa pada dirinya dan dia tampak seperti seorang kultivator biasa.
Penampilannya tidak istimewa dan punggungnya sedikit bungkuk. Wajahnya dipenuhi kerutan dan tidak banyak cahaya di matanya. Dia tampak sakit-sakitan dan tertekan, tetapi dia baik-baik saja dalam aura Dao Yi yang membekukan segalanya, dan seolah-olah aura unik Wu Feng bahkan tidak ada dalam dirinya. Jiudi, muridmu dalam masalah. Dao Yi tersenyum dan menatap lelaki tua berbaju hijau itu. Meskipun lelaki tua ini terlihat normal, Dao Yi tahu bahwa Jiudi adalah yang tertua dari 5 Grand Empyrean saat ini. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang kultivator dari masa lalu ketika leluhur surgawi masih ada. Nama aslinya adalah Jiu Nain Di dan penampilannya sangat tampan. Namun, setelah bertahun-tahun dan 9 reinkarnasi, Jiu 9 menjadi Jiu panjang. 2. Orang tua berjubah hijau itu perlahan berkata, "Jika bukan karena kalian berdua, muridku sudah lama bisa melarikan diri. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku memiliki kesan yang baik tentang Wang Lin ini." Dao Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Saya juga memiliki kesan yang baik terhadap orang ini, tetapi masih ada sesuatu tentang asal-usulnya yang perlu diuji di sini." Orang yang berbicara adalah Wu Feng. Saat itu, Xuan Luo datang ke klan surgawi. Selama dia tidak berhubungan dengan Xuan Luo, itu akan baik-baik saja. Dao Yi memandangi laut gunung di bawah. Namun, Dao Yi tiba-tiba berseru pelan. Bukan hanya dia, Wu Feng juga menoleh dengan tatapan serius. Orang tua itu juga terkejut ketika dia menoleh. Lautan gunung di bawahnya ditutupi oleh lapisan tinta hitam. Di bawah tinta hitam ada lautan tak berujung, dan di dasarnya ada lubang hitam. Di dalam lubang hitam ada pohon laut gunung. Gemuruh keras datang dari lapisan anjing laut di sekitarnya. Empyrean Exalt Haizi lah yang menyerang. Segel oval bertabrakan dengan telapak tangan yang patah, tetapi setelah telapak tangan yang patah itu runtuh, ia terbentuk kembali. Wang Lin mengangkat tangannya dan tato banteng surgawi di wajahnya bersinar. Pelindung jiwa menutupi seluruh tubuhnya dan dia menggunakan mantra terkuatnya. Pasti ada Grand Empyrean di luar, baik Wu Feng, Dao Yi, atau Jiudi. Karena kamu ingin melihat asal-usul dan kekuatanku, maka aku akan membiarkan kalian semua melihatnya dengan jelas. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai saat dia bergegas keluar. Dengan gelombang ini, dunia berubah warna. Suara gema ombak terdengar di kehampaan yang gelap ini. Lautan muncul, dan di tepi laut, garis matahari keemasan dengan cepat terbit. Saat matahari terbit, cahaya keemasan tak berujung menyebar ke segala arah. Sinar matahari mengandung kekuatan untuk merobek kegelapan dan menyebabkan malam yang gelap terdorong kembali. Sesosok muncul di dalam matahari. Sosok itu adalah Wang Lin. Matanya terpejam dan dia bangkit bersama matahari. Saat cahaya keemasan merobek kegelapan, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya keemasan tak berujung yang dilepaskan matahari mengandung jejak keyakinan. Ini adalah keyakinan Wang Lin. Keyakinan inilah yang menjadikan malam terpisah Wang Lin menjadi mantra iman. Jika kalian semua ingin melihat, maka aku akan membiarkan kalian melihatnya. Mata Wang Lin bersinar terang. Saya yakin seluruh kegelapan akan dilenyapkan. Saya yakin cahaya akan menembus langit yang gelap dan menyinari bumi. Aku yakin semua musuhku akan berpencar. Saat Wang Lin menggumamkan ini, sinar matahari membuka malam dan menembus bayangan palem yang gelap dan rusak. Bayangan itu mulai mengembun tetapi segera runtuh menjadi titik-titik yang tak terhitung jumlahnya, menjadi redup. Mereka tidak menghilang tetapi didorong mundur dan menunjukkan tanda-tanda reformasi. Namun, dari warnanya yang suram, bayangan telapak tangan yang patah ini tidak luput dari mantra terkuat Wang Lin tanpa terluka.
Sinar matahari yang tak berujung terus menyebar. Tidak hanya menembus malam, tapi juga pohon laut gunung. Seolah-olah ada matahari di dalam pohon laut gunung. Sinar matahari menyinari batang pohon laut gunung dan menembus segel. Ia mengabaikan lubang hitam dan bersinar langsung dari dasar laut gunung. Kegelapan di laut memudar saat sinar matahari menyinari. Itu menembus lapisan tinta hitam di permukaan laut dan memasuki mata Dao Yi, Wu Feng, dan Jiu Di. Mantra Iman. Mata Grand Empyrean Dao Yi bersinar terang. Dia adalah seorang kultivator Empyrean Exalt, tapi dia memiliki kekuatan keyakinan yang begitu besar. Mata Grand Empyrean Wu Feng bersinar dan menunjukkan tatapan yang kuat. Hanya lelaki tua pendek yang mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke air di bawah. Itu adalah tindakan yang sangat biasa, seolah-olah dilakukan oleh manusia biasa. Saat laut ditembus oleh sinar matahari yang tiada habisnya, suara gemuruh bergema. Laut tampak mendidih saat bergolak dan sebuah jari besar seolah menekan ke bawah. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin keluar dari laut tanpa ragu-ragu. Dia dengan cepat terbang seolah dia tidak melihat ketiga Grand Empyrean. Di belakangnya, Empyrean Exalt Haizi mengikuti, tapi laut di bawahnya membentuk pusaran. Telapak tangan yang besar dan patah mengejarnya. Namun, saat telapak tangan yang patah itu mendekat, jari yang terbuat dari air laut itu tiba dan bertabrakan dengan telapak tangan yang patah itu. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggelegar saat telapak tangan yang patah itu berhenti sejenak. Wajah Empyrean Exalt Haizi pucat saat dia melarikan diri dari laut. Mengaum, telapak tangan yang patah didorong ke bawah dengan jari, tapi raungan ganas bergema. Telapak tangan yang patah berubah menjadi bayangan dan meraung ke langit. Matanya bahkan lebih gila lagi, dan ia bisa melihat tiga Grand Empyrean di langit. Ia mengabaikan Haizi dan menyerang ketiganya. Seolah-olah tidak ada yang bisa menginjak-injak kekuatannya. Mata lelaki tua berjubah biru itu bersinar dan dia melangkah maju. Dia berdiri di antara Empyrean Exalt Haizi dan telapak tangan yang patah saat dia mengangkat tangan kanannya. Guru, Empyrean Exalt Haizi memandang orang tua itu. Dia diam-diam merenung dan tidak bisa tidak melihat kemana Wang Lin pergi. Dia memasang ekspresi rumit saat dia menghela nafas. 1. Wu adalah seni bela diri, Feng adalah segel. Oleh karena itu namanya. 2. Mainkan kata-kata yang dalam bahasa Mandarin untuk 9 dan panjang diucapkan, Jiu. Bab 1938. Dedikasi tanpa penyesalan. Sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di tepi laut gunung. Dengan satu langkah, dia menyatu dengan dunia dan menghilang. Hanya ketika Wang Lin berada jauh dari benua laut gunung, di benua hutan laut gunung, dia muncul di atas hutan pinus kuno. Dia melayang di atas hutan dan melihat ke belakang. Sebelumnya, dia menggunakan Sunderet Knight untuk membangunkan telapak tangan yang patah, lalu dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ketika dia keluar, samar-samar dia merasakan tiga aura kuat yang dapat menghancurkan dunia yang menjulang di sana. Dikombinasikan dengan spekulasi sebelumnya, tidak sulit menebak siapa mereka. Wang Lin duduk di atas pohon pinus dan menarik napas dalam-dalam. Dunia di sini sangat luas dan jauh lebih nyaman daripada di dalam tirai tipis. Pasti ada rahasia dengan telapak tangan yang patah itu. Saya memperoleh banyak hal dalam perjalanan ke Mountain Sea Tree ini. Selain roh, saya juga mendapatkan pecahan pedang leluhur surgawi. Mata Wang Lin berbinar, ada sedikit cahaya keemasan di tangannya. Saya tidak bisa menyerapnya di dalam tirai tipis Empyrean Exalt Haizi. Sekarang aku sudah bebas, aku akan menggabungkannya dengan pecahan di mataku sesegera mungkin. Wang Lin telah mempertimbangkan apa yang akan ditanyakan oleh para Grand Empyrean kepadanya,
Tetapi karena mereka telah membiarkannya pergi, itu berarti dia pasti sudah melewati batas mereka. Tes. Dalam sekejap, tubuh Wang Lin menjadi kabur dan perlahan menyatu dengan pohon pinus di bawahnya. Di pohon kuno, Wang Lin duduk dan mengeluarkan dua roh pohon laut gunung yang terakhir. Selama beberapa tahun terakhir ini, sari kayu saya telah mencapai kesempurnaan dan saya dapat merasakan sari kayu di dunia sekitar saya. Saya memiliki dua roh yang tersisa, tetapi saya tidak tahu apakah saya dapat menciptakan tubuh esensi sejati setelah menyerapnya. Namun sari kayu ini agak aneh. Setelah menyatu dengan tubuh saya, penyerapannya menjadi semakin lambat. Aku ingin tahu kapan itu akan menjadi milikku. Wang Lin mengeluarkan kedua roh itu dan segera menyatukannya dengan tubuhnya untuk diserap dan dimurnikan secara perlahan. Masalah ini tidak mendesak, dan masih perlu waktu untuk menyerapnya. Saya harus fokus menyerap pecahan pedang, lalu mempertimbangkan tindakan saya selanjutnya. Tangan kanan Wang Lin bergerak dan pecahan pedang yang telah mempertaruhkan nyawanya muncul di tangannya. Fragmen itu memancarkan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Pecahan ini seukuran telapak tangannya dan ujungnya tidak beraturan, namun mengeluarkan aura yang tajam, seolah dapat memotong apapun di dunia. Menatap pecahan di tangannya, mata Wang Lin juga mengeluarkan cahaya keemasan. Di matanya, bayangan pecahan pedang juga muncul. Cahaya keemasan yang keluar dari matanya seakan bersilangan dengan cahaya keemasan dari pecahan di tangannya. Kekuatan tarik-menarik yang aneh menyebar dari hati Wang Lin. Perasaan akan sesuatu yang memanggilnya bergema di benaknya. Saat perasaan itu menjadi lebih kuat, pecahan pedang itu berubah menjadi garis cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah telah meleleh, lalu semuanya terbang ke arah mata Wang Lin. Ketika cahaya keemasan terakhir memasuki mata Wang Lin, cahaya keemasan yang berasal dari pohon pinus menghilang sepenuhnya dan gelap sekali lagi. Wang Lin duduk di sana dan dengan tenang berkultivasi. Waktu berlalu dengan lambat, saat matahari dan bulan berpindah tempat di langit, 7 hari berlalu. Saat itu musim gugur di hutan pinus, dan suara daun pinus yang tertiup angin terdengar seperti banyak orang bertepuk tangan. Dedaunan berhamburan tertiup angin seperti anak-anak meninggalkan rumah. Tidak diketahui kemana mereka akan pergi. Para penggarap lewat selama 7 hari ini, namun tidak satupun dari mereka mengetahui bahwa ada seorang penggarap di dalam salah satu pohon pinus. Selama 7 hari ini, Wang Lin tetap tidak bergerak, tetapi cahaya keemasan yang mengejutkan tersembunyi di balik kelopak matanya. Dalam pikirannya, bertahun-tahun telah berlalu selama 7 hari ini. Dalam pikirannya, ada dua pecahan pedang yang menyatu. Keduanya seukuran telapak tangannya dan memiliki tepi yang tidak beraturan. Namun, selama 7 hari terakhir, kedua fragmen ini telah menyatu sepenuhnya. Dengan perpaduan mereka, sebuah pedang emas kecil yang panjangnya sekitar 1 kaki muncul. Pedang itu sangat tajam dan sepertinya mengandung tekanan yang tak ada habisnya. Setelah terbentuk, itu menjadi lebih kuat dalam pikiran Wang Lin. Pada hari ke-8, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan cahaya keemasan yang mengerikan datang dari matanya. Cahaya keemasan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan penindasan yang dibawanya terasa kokoh. Seolah-olah pedang telah terbang dan menghancurkan dunia. Pohon pinus tempat Wang Lin berada dipenuhi dengan cahaya keemasan ini. Namun, segera, cahaya keemasan yang datang dari mata Wang Lin berkurang sedikit demi sedikit. Setelah beberapa jam, semua cahaya keemasan terkondensasi di mata Wang Lin, dan tidak ada satupun yang bocor. Bahkan matanya jernih dan tidak terlihat abnormal. Namun, dalam kejelasan ini, ada rasa kekuatan dan keagungan yang tersembunyi.
Seolah-olah hatimu akan bergetar dan kamu akan mundur bahkan sebelum bertarung jika kamu bertemu dengan mata ini. Inilah kekuatan penindasan. Dia menggunakan pedang leluhur surgawi untuk menekan semua kehidupan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin perlahan menutup matanya dan membukanya beberapa saat kemudian. Pada saat ini, bahkan rasa kekuatan dan keagungan yang tersembunyi pun lenyap. Seolah-olah dia telah mencapai tingkat kembali ke asal. Pedang leluhur surgawi, puncak dari esensi logam. Saya tidak menyangka perpaduan kedua pecahan pedang ini akan menyebabkan esensi terakhir, esensi logam, muncul. Wang Lin tampak tenang. Meskipun ini tiba-tiba, dia mendapat pencerahan setelah 7 hari pemurnian. Satu fragmen sama dengan menyerap roh pohon laut gunung selama beberapa tahun. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai. Sebanyak 98 bayangan muncul dan menyatu dengan tangannya saat dia membentuk kepalan. Gelombang suara berderak terdengar dari telapak tangannya. Renyah tapi mengandung aura kehancuran. 9 pusaran hitam muncul di tinjunya, masing-masing berisi mantra yang menyatu dengan tubuhnya. Sebelum Wang Lin pergi ke Laut Gunung, dia bisa menggabungkan 9 mantra ke dalam serangannya. Sekarang dia menatap tangan kanannya dan mengamati 9 pusaran di sekitar kanannya terlebih dahulu. Suara retakan bergema saat pusaran ke-10 muncul di sekitar 9 pusaran lainnya. Seharusnya lebih dari 10. Wang Lin mengendurkan tangan kanannya dan menggenggamnya sekali lagi. Gemuruh teredam bergema saat pusaran ke-11 muncul. Pusaran ke-11 berarti Wang Lin dapat menggabungkan 11 mantra ke dalam serangannya hanya dengan tubuh aslinya. Begitu tubuh aslinya muncul, serangan Wang Lin akan berisi 44 mantra. Tubuh 5 elemen aslinya akan meniru aslinya dan menggandakan mantranya. Kemudian tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya akan menjadi 3 kali lipat. Terakhir, ada esensi halusnya. Meskipun dia belum membentuk tubuh esensi sejati untuk mereka, esensi halus selalu lebih misterius. Gabungan 3 esensi halus Wang Lin sudah cukup untuk memungkinkan hal ini terjadi. Penggandaan ini adalah metode pertempuran yang perlahan-lahan dia pahami saat dia bertarung melawan orang lain selama 50 tahun terakhir. Saya seharusnya bisa berbuat lebih banyak, Wang Lin bergumam sambil tangan kirinya menunjuk ke telapak tangan kanannya. Dengan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan dia meraung. Pusaran ke-12 tiba-tiba muncul di sekitar tangan kanannya, dan setelah itu, pusaran ke-13 muncul. Nafas Wang Lin menjadi agak kasar. Dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai batasnya. 13 mantra, tanpa pelindung, jiwa, saya bisa bertarung melawan Empyrean Exalt yang telah menggabungkan 52 mantra jika saya menggunakan esensi saya. Aku ingin tahu apakah aku bisa melewati level kelima di ujian Empyrean dengan kekuatanku saat ini. Itu sudah cukup. Wang Lin tersenyum. Namun, dia tidak berniat mengikuti ujian Empyrean lagi. Wang Lin telah mengambil keputusan, dia akan mengejutkan semua orang saat dia masuk ke sana lagi. Menarik perhatian semua Grand Empyrean akan bergantung pada upaya keduaku di Empyrean Trial. Sekarang tidak perlu lagi menantang Empyrean Exalt lainnya. Saya harus pergi ke benua timur, pergi ke Sekte Donglin, dan melihat apakah kolam Donglin sama dengan yang saya lihat dalam ilusi di dunia gua, atau berbeda. Wang Lin berdiri dan matanya bersinar. Saya akan menuju ke Sekte Donglin dan kemudian menuju ke jalur Empyrean untuk kedua kalinya untuk melihat berapa banyak level yang bisa saya lewati. Setelah itu, saya harus memilih Grand Empyrean, lalu saya akan menuju perhentian terakhir saya di klan surgawi, kota kekaisaran di benua tengah. Setelah menyelesaikan masalah di kota kekaisaran, aku akan meninggalkan klan surgawi dan menuju ke negara kuno.
Aku akan menemukan guruku, Xuan Luo, dan memenuhi janjiku. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menghilang dari pohon pinus. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju benua timur yang jauh. Saya bisa merasakan diri saya menjadi semakin kuat. Wan begitu aku menjadi Grand Empyrean, itu akan menjadi hari ketika aku secara pribadi membangkitkan istriku. Hari itu tidak lama lagi. Sangat dekat, Wan sangat dekat. Saat Wang Lin menyerang ke depan, dia mengungkapkan sedikit kehangatan di matanya. Tatapan hangat itu mengandung kegigihan tanpa penyesalan selama ribuan tahun. Bab 1939, Jin Surgawi yang hebat. Di sebelah utara benua timur, ada sebuah benua bernama Great Sage. Benua besar Sage sangatlah terpencil dan bahkan lebih terpencil daripada benua Banteng Surgawi, namun ini hanya untuk para kultivator. Ada banyak manusia di benua ini, dan tanahnya bagus, sehingga tanaman tumbuh subur. Manusia di benua Sage besar menjalani kehidupan yang baik. Rumor tentang benda langit telah disebarkan melalui manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sehingga hampir semua orang menyembah benda langit. Mereka semua ingin menjadi surgawi. Namun, sekte di benua ini jarang keluar. Mungkin ini karena betapa misteriusnya sekte nomor 1 di benua ini, Sekte Donglin. Dan semua sekte lainnya mengikuti. Mereka semua menutupi diri mereka dengan lapisan kabut, tetapi karena itulah manusia semakin mendambakannya. Misteri Sekte Donglin membuat mereka sangat dirahasiakan di antara 9 sekte dan 13 faksi. Murid-murid mereka jarang keluar dan kebanyakan dari mereka berkultivasi di dalam sekte tersebut. Ada banyak awan putih di langit di atas benua Sage besar. Awan menutupi langit hampir sepanjang tahun. Awan putih seakan-akan menjadi bagian dari langit, dan jika ada suatu masa ketika tidak ada awan, manusia akan sangat terkejut. Saat ini di benua Sage besar, di luar kota Fana, ada hampir 100 orang berdiri di luar. Mereka dipimpin oleh 3 atau 4 orang tua yang tampak sakit-sakitan dan penuh semangat. Para pelayan mendukung mereka, dan mereka telah menunggu selama 2 jam. Orang-orang lainnya sangat sabar, seolah-olah berada di sini saja sudah merupakan suatu kemuliaan. Mereka semua memandang ke kejauhan seolah sedang menunggu sesuatu. Namun, sepertinya mereka sudah menunggu terlalu lama. 1 jam kemudian, sekarang sudah tengah hari. Matahari yang terik menyinari bumi, bahkan angin pun terasa panas. Beberapa orang tidak sanggup lagi menanggung penderitaannya. Sekalipun mereka memiliki hati yang kuat, panas matahari menyebabkan mereka pingsan. Salah satu pria parubaya berjubah juru tulis yang berada di dekat bagian depan menerima sepotong es dari seorang pelayan. Dia meletakkannya di dahinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan keluhan. Apakah Great Celestial lupa datang ke sini? Kami telah menunggu di sini selama hampir 3 jam. Sekarang tengah hari, waktu terpanas. Berapa lama kita harus menunggu? Seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di depan mendengar petugas paruh baya dan segera berbalik untuk menatap petugas paruh baya itu. Diam, bahkan jika Great Celestial tidak datang, itu adalah faktanya. Jika kamu tidak mau menunggu, tidak ada yang memaksamu. Setelah dimarahi oleh lelaki tua itu, lelaki paruh baya itu menunjukkan senyuman tersanjung dan hendak menjelaskan. Great Celestial bersedia datang ke sini setelah lelaki tua ini dan beberapa temannya memohon padanya untuk waktu yang lama. Bahkan di usiaku, aku menunggu di sini, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat, dan orang sepertimu tidak mau menunggu. Jika Great Celestial tersinggung, maka seluruh keluargamu bisa keluar dari kota ini. Lelaki tua itu menatap tajam pada lelaki paruh baya itu.
Dia mengambil sapu tangan seorang pelayan yang dilapisi es dan menyeka keningnya. Surgawi agung baik hati dan rela kehilangan waktu berkultivasi untuk melakukan perjalanan ke benua Sage besar. Siapa yang tidak tahu namanya? Saya mendengar Kotalin mengundang Surgawi Agung dan kemudian 7 anak akhirnya terpilih. Meskipun 3 orang dikirim kembali, 4 di antaranya memasuki Sekte Surgawi. Begitu seseorang menjadi surgawi, bahkan ayam dan anjing pun bisa naik ke surga. Inilah yang dikatakan oleh makhluk surgawi, begitu seseorang menjadi surgawi, bahkan ayam dan anjing pun dapat naik ke surga. Jika cucuku bisa masuk sekte surgawi, maka aku bersedia memberikan semua kekayaanku. Lelaki tua Ainnya bergumam dengan ekspresi bersemangat. Itu benar, Li Yuanwei Kotalin adalah temanku, dan Surgawi Agung tinggal di rumahnya. Cucu perempuannya sudah berusia 20-an dan, menurut rumor yang beredar, mustahil baginya untuk masuk sekte. Namun, karena permohonan Li Yuanwei, Surgawi Agung masih membawanya pergi. Saya juga mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Great Celestial. Begitu seseorang menjadi surgawi, bahkan ayam dan anjing pun bisa naik ke surga. Kalimat ini telah menjadi sangat populer di seluruh benua Sage besar. Orang-orang di sekitarnya mulai berbicara, dan mereka sepertinya iri pada mereka yang beruntung. Saat semua orang sedang asyik berbicara dan melupakan panasnya, embusan angin bertiup. Angin menyebabkan 100 orang ini merasa sejuk, dan mereka semua menoleh. Di kejauhan, payung merah selebar ratusan kaki terbuka, dan di bawahnya ada kursi bambu berwarna ungu. Ada 4 pria kekar berjubah emas membawa kursi itu. Di sekitar keempat pria kekar itu ada puluhan anak-anak. Mereka memegang botol harta karun, whisky, atau batu giok yang bersinar saat mereka berjalan mendekat. Di kursi tengah duduk seorang lelaki tua berambut putih. Dia memancarkan aura surgawi dan sekilas tampak seperti surgawi. Dia jelas berbeda dari orang biasa. Dia mengenakan jubah putih, dan meskipun rambutnya putih seluruhnya, dia memiliki kulit sehalus bayi. Pada saat ini, matanya menyipit dan semburan cahaya datang darinya. Surgawi, surga yang luar biasa, itu jin surgawi yang hebat. Melihat ini, ratusan orang di luar kota tampak bersemangat dan menunjukkan rasa hormat yang membara. Orang-orang tua yang didukung oleh para pelayannya mendorong para pelayannya menjauh. Mereka berlutut dan mulai beribadah dengan penuh semangat. Jin Biao surgawi yang agung, bantu makhluk fana ini menjadi surgawi. Jin Bayo surgawi yang agung, turunlah untuk memurnikan pil. Jin Biao surgawi yang agung, bawalah anak-anak kita menjadi surgawi. Keempat pria yang memegang kursi itu berteriak serempak. Suara mereka sepertinya menyatu menjadi satu, dan sepertinya mereka sudah sering berlatih. Saat ini, suara mereka menyebar dari langit seperti musik surgawi ke bawah. Jin Biao surgawi yang agung, makhluk surgawi yang abadi. Jin Biao surgawi yang agung, gunung dunia. Jin Biao surgawi yang agung, kemunculan kembali seorang bijak. Saat keempat pria bertubuh besar itu meraung, anak-anak di sekitar mereka juga berteriak satu persatu. Suara mereka terus bergema. Pria tua yang duduk di kursi itu memperlihatkan wajah yang baik hati, namun kebaikan itu mengandung rasa kekuatan saat dia melihat ke arah orang-orang yang berlutut di bawah. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan lengan bajunya. Dengan ini, dunia berubah warna dan awan di langit berhamburan. Area dalam jarak 10.000 km sekarang berlangit cerah. Perubahan di langit seperti ini benar-benar mengejutkan manusia di bawah dan membuat mereka merasa lebih kagum dan gembira. Saat dia mendekat, lelaki tua berambut putih itu mengungkapkan kilasan kepuasan diri yang tidak terdeteksi. Dia bahkan telah membodohi makhluk surgawi,
dan dia telah membodohi terlalu banyak manusia dalam hidupnya. Namun meski dia bangga, dia tetap harus melakukan apa yang harus dia lakukan dengan sempurna. Ini adalah persyaratan ketatnya untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat tangan kirinya dan melambai sekali lagi. Sebuah istana yang sangat mewah muncul di langit biru. Meskipun itu hanya ilusi, di bawah sinar matahari pada jam seperti ini, hal itu memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa itu adalah istana surgawi. Bahkan ada beberapa burung bangau langit yang terbang keluar dari istana langit. Saat mereka terbang di langit, hembusan angin bertiup ke bumi. Orang-orang di bawah tertarik dengan pemandangan aneh di atas. Jarak mereka juga sangat jauh, sehingga mereka tidak bisa melihat keringat muncul di wajah lelaki tua itu. Tampaknya mantra yang dia ciptakan ini merupakan beban berat yang haru. Dia ucapkan. Ketika suasana sudah mencapai puncaknya, lelaki tua itu berdiri. Dia melambaikan tangannya dan suara seperti guntur bergema. Begitu seseorang menjadi surgawi, bahkan ayam dan anjing pun bisa naik ke surga. Saat suara itu bergema, semua manusia yang berlutut di bawah menjadi bersemangat dan bergumam bersama lelaki tua itu. Begitu seseorang menjadi surgawi, bahkan ayam dan anjing pun bisa naik ke surga. Di luar kota, saat kursi itu perlahan turun dari langit, lelaki tua berambut putih itu tersenyum. Orang-orang yang berlutut di depan perlahan bangkit dan sangat gembira melihat lelaki tua itu. Selamat datang, Jin Biao Surgawi yang agung. Selamat datang, Jin Biao Surgawi yang agung. Tidak apa-apa, makhluk surgawi ini selalu santai. Waktu saya terbatas, jadi saya hanya akan tinggal di sana selama 3 hari. Dalam 3 hari, bawalah anak-anakmu kepadaku untuk melihat apakah mereka memiliki nasib menjadi seorang surgawi dan aku akan membawa mereka bersamaku. Orang tua berambut putih itu tersenyum dan kata-katanya lembut. Namun, semakin dia bertingkah seperti ini, semakin dia mengeluarkan aura surgawi. Orang tua berambut putih itu sepertinya sudah terbiasa dengan ekspresi gembira orang-orang ini. Dia tersenyum dan merasa sedikit bangga di hatinya. Saya, Jin Biaosi, meninggalkan desa saya ketika saya baru berusia 6 atau 7 tahun dan menipu orang-orang dalam perjalanannya. Bertahun-tahun telah berlalu dan saya telah menipu banyak orang. Saya, Jin Biaosi, terlahir berbeda dari orang lain. Saya tidak hanya berbakat, tetapi bahkan tanpa guru atau sekte, saya belajar kultivasi sendiri. Orang seperti saya sangat jarang. Tapi upaya menipu seseorang untuk membawaku ke benua Sage besar tidak sia-sia. Orang-orang di sini sederhana dan ingin menjadi surgawi, yang menjadikan tempat ini harta karun bagi orang-orang seperti saya. Dan yang paling penting, tidak ada seorang pun di bidang pekerjaan yang sama yang membuka toko di sini. Yang perlu kulakukan hanyalah membuat satu kalimat, sekali seseorang menjadi makhluk surgawi, bahkan ayam dan anjing pun bisa naik ke surga. Dan jalanku mulus. Lelaki tua itu tersenyum ketika dia disambut dengan hormat oleh penduduk kota, dan dia memasuki kota. Pada saat ini, di benua Sage besar, puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota ini, riak bergema di langit dan Wang Lin muncul. Dia melihat sekeliling dan matanya berbinar. Tempat ini adalah benua Sage besar, di mana sekte Donglin berada. Babak 1940. Menipu surga untuk menyeberangi laut. Sekte Donglin selalu menjadi misterius di antara 9 sekte dan 13 faksi. Saya ingin tahu apakah mereka memiliki Empyrean Exalt. Cangkang kura-kura dan peta giok yang diperoleh Wang Lin hanya memiliki sedikit informasi tentang sekte Donglin. Hal ini terkait dengan fakta bahwa sangat sedikit orang dari sekte tersebut yang akan keluar dan berkomunikasi dengan orang lain.
Karena sekte ini adalah bagian dari 9 sekte dan 13 faksi, itu tidak mungkin rata-rata, tetapi bahkan jika ada pembudidaya Empyrean Exalt, itu tidak masalah. Wang Lin merenung dan perasaan ilahi menyebar. Saat dia hendak menuju ke arah sekte Donglin, dia tiba-tiba berhenti. Saat kesadaran ilahinya menyebar, dia merasakan gejolak yang familiar di kota fana yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Dia telah menempatkan ini pada segel semua manusia yang berinkarnasi. Dia tidak bisa mendeteksinya dari jauh, tapi begitu dia mendekat, dia bisa merasakan segelnya. Fluktuasi ini, siapa yang bisa melakukannya? Wang Lin tersenyum dan memiliki sedikit harapan. Mustahil baginya untuk mengetahui siapa orang itu, seperti ketika dia menemukan Zhou Yi dan King Xuang. Dia hanya bisa mendeteksinya. Kecuali dia melihatnya dengan matanya, akan sangat sulit untuk melihat identitas orang tersebut. Lagi pula, segelnya telah dipasang pada semua orang sekaligus, jadi tidak banyak perbedaan di antara mereka. Dia mengungkapkan senyuman gembira. Bertemu teman lama di negeri asing ini akan membuat Wang Lin bahagia, tidak peduli siapa orangnya. Dalam sekejap, dia mengubah idenya untuk pergi ke sekte Donglin dan terbang menuju kota fana yang jaraknya ratusan ribu kilometer. Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa melintasi ratusan ribu kilometer dalam sekejap. Saat dia semakin dekat ke kota fana, perasaan itu menjadi semakin kuat. Dia tiba di atas kota dan melihat ke bawah untuk melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan aura surgawi di dalam kota. Dia mengungkapkan ekspresi aneh. Orang tua ini adalah sumber fluktuasi segel. Bahkan tanpa gejolak, Wang Lin bisa segera mengenali wajah familiar pria tua berambut putih ini. Liu Jinbiao. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih aneh dan senyuman muncul di sudut wajahnya. Liu Jinbiao ini memahami dao penipuan, dan setelah bereinkarnasi, dia menempuh jalan yang sama, dengan wawasan dan pemahaman Wang Lin tentang Liu Jinbiao, dia segera memahami mengapa Liu Jinbiao dikelilingi oleh hampir 100 manusia. Melihat rasa bangga tersembunyi Liu Jinbiao dan manusia di sekitarnya, Wang Lin tidak bisa menahan senyum lebih lebar. Namun, sebagian dari senyuman ini adalah senyuman pahit karena sakit kepala. Menipu manusia, Liu Jinbiao adalah seseorang yang bisa menipu para kultivator, jadi mengapa dia menipu manusia? Ada fluktuasi kultivasi yang berasal dari tubuhnya, dia telah mencapai tahap formasi inti selama bertahun-tahun. Menggunakan kultivasinya untuk menipu manusia, saya bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat dan merenung sedikit. Dia tidak segera membangunkan ingatan Liu Jinbiao tetapi melihat bagaimana dia menipu mereka. Jika Wang Lin tidak ingin orang lain memperhatikannya, hanya sedikit orang yang akan melihatnya. Liu Jinbiao, yang telah memasuki kota, tiba-tiba gemetar dan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Perasaan ini tiba-tiba dan dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling dan ke langit. Dia berkedip dan sangat terkejut. Aneh, kenapa tiba-tiba aku merasakan perasaan seperti ini? Aku merasa seperti anak kecil yang melihat orang tuanya setelah melakukan sesuatu yang buruk, aneh. Liu Jinbiao mengerutkan kening dan menekan keraguannya. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Setelah memasuki kota, 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama 3 hari ini, banyak orang terkenal di kota membawa anak-anak mereka menemui Liu Jinbiao. Dia memandang mereka dengan tatapan ramah dan pergi pada hari keempat bersama 5 anak. Di antara mereka ada 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yang tertua berusia 13 tahun dan yang termuda berusia 8 tahun. Selama perpisahan semua orang dengan penuh hormat dan gembira, Liu Jinbiao membawa kelima anak itu ke kursi dan terbang ke udara. Selama 3 hari ini,
Wang Lin menyaksikan tindakan Liu Jinbiao, dan dia mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Liu Jinbiao? Dia tidak menipu properti apapun, dia hanya mengambil 5 anak dengan sedikit bakat, meskipun mereka cukup memenuhi syarat, tidak ada sekte yang akan mengambil mereka. Jika dia memiliki niat jahat, saya tidak akan membiarkannya. Wang Lin dengan tenang mengikuti Liu Jinbiao. Liu Jinbiao sedang duduk di kursi dengan ekspresi gembira. Tatapannya sesekali menyapu kelima anak itu dengan rasa senang yang tak terdeteksi. Saya tidak menyangka kota ini memiliki 5 orang yang cocok. Haha, ini tidak buruk. Saya pasti bisa mendapat banyak uang. Kelima anak itu menjadi gugup setelah dilirik olehnya, namun di saat yang sama, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka bercita-cita untuk masuk sekte dan menjadi surgawi. Ini bukan hanya pemikiran mereka, tapi impian orang tua dan orang-orang tercinta mereka. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di luar pegunungan. Liu Jinbiao menghentikan kursinya dan memandang para pengikutnya. Kalian semua, tunggu aku kembali. Keempat pria kekar dan anak-anak semuanya dengan cepat mengangguk. Keempat pria kekar berada pada tahap pendirian yayasan, sedangkan anak-anak tersebut berada pada tahap kondensasi Qi. Kebanyakan dari mereka telah diajari metode kultivasi oleh Liu Jinbiao dan berkultivasi sendiri. Liu Jinbiao membawa kelima anak itu dalam angin hitam dan menghilang. Wang Lin memperhatikan Liu Jinbiao dari langit. Ekspresinya agak suram saat dia mengikutinya. Angin hitam bertiup melewati pegunungan untuk beberapa saat dan kemudian muncul di lembah terpencil. Lembah ini tidak besar dan ada beberapa gua yang dibuat. Liu Jinbiao duduk dan kelima anak itu duduk di seberangnya. Matanya berbinar saat tatapannya menjadi serius dan dia melihat kelima anak di depannya. Kelima anak itu segera menjadi sangat gugup dan pucat saat dia melihat mereka. Namun, mereka mengertakkan gigi dan tidak menangis. Tidak buruk. Sebenarnya lelaki tua ini tidak mengatakan yang sebenarnya kepadamu di depan orang yang kamu sayangi. Bakat kami sebenarnya sangat buruk dan kami hampir tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Alasan orang tua ini memilihmu adalah karena hatimu bertekad. Kultivator tidak takut dengan bakat buruk, dan keteguhan hati sangatlah penting. Kelima anak itu dengan gugup memandang Liu Jinbiao dan tetap diam. Wang Lin juga diam-diam merenung. Tidak ada yang memperhatikannya saat dia memperhatikan Liu Jinbiao dan menunggu dia melanjutkan. Liu Jinbiao, jika Anda menipu para kultivator, saya tidak peduli, tetapi jika Anda menipu anak-anak ini, maka saya akan kecewa. Wang Lin berpikir dalam hati. Liu Jinbiao tiba-tiba berkata, saya penipu. Ketika kata-katanya keluar, kelima anak itu sangat terkejut, bahkan Wang Lin pun terkejut. Saya seorang penipu. Saya berbohong kepada orang yang Anda cintai dan membawa Anda semua ke sini. Ekspresi Liu Jinbiao tidak berubah saat dia berbicara kepada kelima anak itu. Kata-katanya terlalu mengejutkan, sehingga kelima anak itu tidak bisa langsung bereaksi. Mereka menatap Liu Jinbiao dengan tercengang. Namun, Liu Jinbiao tersenyum sambil melihat sekeliling dan terus berbicara. Namun, saya dapat mengizinkan Anda untuk memasuki sekte Sage Agung. Tetapi masalah ini mengharuskan Anda untuk membuat keputusan sendiri. Pertama, bakat Anda tidak cukup bagus untuk lulus ujian yang ditetapkan oleh sekte, jadi Anda tidak akan diterima sebagai murid. Meskipun Anda mempunyai kualifikasi untuk menjadi seorang kultivator, akan terlalu sulit untuk mengembangkan Anda. Dengan pengetahuanku tentang berbagai sekte di benua Sage besar, mereka tidak akan menerimamu atau membuang waktu untukmu. Aku tidak berbohong kepadamu tentang hal ini. Liu Jinbiao berhenti ketika sampai pada titik ini. Wang Lin menyaksikan ini dan merenung.
Dia tahu bahwa Liu Jinbiao benar. Dengan bakat anak-anak ini, akan sulit bagi mereka untuk menarik perhatian sekte. Tetapi saya memiliki metode yang memungkinkan Anda menipu mereka yang menilai Anda untuk memasukkan Anda ke dalam sekte tersebut. Itu bahkan bisa membuat bakatmu terlihat sangat bagus. Namun, ini semua palsu. Jika kinerja Anda buruk setelah memasuki sekte tersebut, Anda akan ketahuan. Anda tidak akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa dan kemungkinan besar tidak akan dikeluarkan dari sekte tersebut, tetapi Anda akan dilupakan. Makanya saya bilang bakat itu tidak penting. Yang penting adalah hatimu bertekad. Liu Jinbiao terus berbicara sambil melihat kelima anak di depannya. Dan karena bakatmu cukup bagus, aku bisa menukar kalian semua dengan materi yang aku butuhkan dari sekte. Semakin baik bakat Anda, semakin baik perawatan awal yang Anda dapatkan, dan semakin baik pula imbalan yang akan saya dapatkan. Tetapi seseorang dengan banyak bakat memiliki peluang lebih tinggi untuk terekspos. Saya dapat membantu Anda menipu surga untuk menyeberangi lautan agar Anda semua menjadi sekte. Setelah itu, semuanya ada pada diri Anda sendiri, dan penghasilan saya darinya hanyalah soal fakta. Namun, kalian semua harus mempertimbangkannya dengan cermat. Jika Anda tidak setuju, saya akan menghapus ingatan Anda dan mengirim Anda kembali ke orang yang Anda cintai. Jika Anda setuju, maka pilihlah bakat seperti apa yang Anda ingin masuki sekte tersebut. Luar biasa, bagus, biasa saja. Inilah 3 pilihannya. Saya sarankan Anda memilih yang biasa untuk memasuki sekte. Lagi pula, saya berencana berbisnis dalam waktu lama dan tidak ingin terlalu terekspos dan akhirnya diburu. Setelah Liu Jinbiao berbicara, dia menamparkan tas pegangan di pinggangnya dan mengeluarkan beberapa kacang. Dia mulai mengupasnya dan memakannya. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit saat melihat ini. Liu Jinbiao adalah seorang penipu di masa lalu, dan dalam kehidupan ini, keterampilan menipunya tampaknya lebih baik. Di antara kelima anak tersebut, 3 di antaranya ketakutan dan memilih pulang. Namun, seorang perempuan dan laki-laki mengungkapkan ekspresi penuh tekad. Anak perempuan memilih bakat biasa, sedangkan anak laki-laki memilih bakat bagus. Liu Jinbiao menatap tajam pada anak laki-laki yang telah memilih bakat bagus itu. Di antara kelimanya, dia memiliki bakat terbaik dan hatinya bertekad. Keluarganya tidak kaya tetapi biasa-biasa saja, dan Liu Jinbiao hanya memperhatikannya secara kebetulan. Liu Jinbiao mengangguk dan menghapus ingatan ketiga anak itu. Ketiga anak itu disuruh keluar gua keluar gunung, tempat para pengikutnya berada. Dia juga mengirimkan pesan agar para pengikutnya membawa anak-anak itu kembali ke kota untuk memberitahu kerabat mereka bahwa mereka gagal masuk sekte tersebut. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.